Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu ke-19 sesudah Trinitatis 15 Oktober 2023. Terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14 dan epistel dari kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 14. Diikat oleh topik atau tema, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan lado najino alai otik do na tarpilit. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14 adalah perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu ke-19 sesudah Trinitatis 15 Oktober 2023, dihubungkan dengan topik atau tema minggu, banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Lado najino alayotik do natar pilit.
Saudara, kita semua tahu bahwa Yesus sering sekali berbicara dengan perumpamaan, terutama untuk mengajar para murid-muridnya, orang banyak, dan bahkan pemimpin agama Yahudi tentang pokok-pokok pengajarannya, khususnya yang menyangkut dengan kerajaan Allah. Saudara, metode perumpamaan itu bagi Yesus menjadi seperti jembatan itu untuk menyeberangkan pemikiran teologis yang sering sekali sulit dipahami oleh pendengarnya saat itu. Pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah total sekali berbeda dari pemahaman dunia atau pendengarnya saat itu. Dalam perikop ini, Yesus mengumpamakan kerajaan Allah itu dengan seorang raja yang akan melangsungkan pesta pernikahan anaknya. Nah, seperti itulah gambaran daripada kerajaan Allah. Seperti orang yang melakukan pesta. Sang raja betul-betul mempersiapkan pesta itu. Dia menyuruh para hamba-hambanya mempersiapkan semua yang perlu, yang dibutuhkan oleh pesta itu, termasuk menyembelih lembu-lembu jantan dan ternak-ternak piaraannya sendiri. Saudara, adalah merupakan kebiasaan bagi orang Yahudi bahwa undangan resmi harus terlebih dahulu disampaikan, dan di saat itu pengundang sudah mengetahui kira-kira berapa orang tamu yang sudah pasti hadir. Berdasarkan jawaban dan kesediaan para undangan, maka si pembuat pesta itu sudah bisa memprediksi segala kebutuhan-kebutuhan pesta agar tidak terjadi kekurangan-kekurangan. Setelah tiba pada hari H-nya, saat berlangsungnya pesta, maka kembali si pengundang untuk kedua kalinya memberi aba-aba kepada yang diundang itu bahwa semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Dan pesta besar-besaran ini pun berlangsunglah dengan baik, penuh sukacita. Hal seperti ini juga sudah dilakukan oleh raja yang berpesta dalam khotbah ini sekarang. Tetapi apa yang terjadi? Bagaimana respons dari orang-orang yang menerima undangannya itu? Ternyata pada ayat 2 akhir dituliskan, tetapi orang-orang itu tidak mau datang dengan berbagai-bagai alasan, dalih, meski undangan kedua kalinya juga sudah disampaikan dan hidangan pun telah disediakan. Pada ayat 5, 6 kita lihat alasan-alasan mereka untuk menolak datang. Apa? Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi juga mengurus usahanya, bisnisnya, pekerjaannya, dan lain-lain. Dan pada ayat 6, ada yang menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya, dan membunuh mereka. Saudara, bercampur marah dan kekecewaan besar, sang raja menyuruh pasukannya untuk membinasakan pembunuh-pembunuh para hamba-hamba itu dan membakar kota mereka. Selanjutnya sang raja mengalihkan undangannya kepada orang-orang yang ditemukan di persimpangan-persimpangan jalan. Siapa mereka? Ya, para preman-preman. Bahkan orang-orang jahat disebut di sini juga orang-orang baik. Saudara, semua diundang tanpa kecuali. Terbuka lebar-lebar undangan itu terhadap siapapun yang mau datang menerima sukacita berpesta dengan raja itu. Saudara, pada saat sang raja datang menemui para undangan yang hadir, melihat seorang yang tidak menggunakan pakaian pesta, sang raja itu bertanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Sang raja menyuruh hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap." Pada ayat 14, Matius mencatat lagi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara, ayat terakhir inilah ayat 14 yang juga menjadi seruan topik atau tema minggu ke-19 sesudah Trinitatis 15 Oktober 2023. Banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Ladonacino walayo tikdo na tarpilit.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di ibadah minggu ke-19 sesudah Trinitatis 15 Oktober 2023. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. La dona jino walayoti dona terpilih. Apa pengajaran Tuhan bagi kita, bagi para pendengar khotbah ini sekarang lewat pengajaran Yesus? Pengajaran pertama, semua orang diundang masuk kerajaan Allah. Itulah kebutuhan kita, saudara. Kenapa muncul perumpamaan Yesus ini? Kalau kita baca pada nats paralelnya dalam Lukas pasal 14 ayat 15, Yesus sedang makan bersama-sama kaum Farisi, kaum imam-imam, dan ahli-ahli Taurat Yahudi. Nah, pada saat pertemuan dan makan bersama itu, kemudian salah seorang undangan berkata, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Dalam bahasa Batak Toba, mertua mana mangan diharajau ni debata. Saudara, menurut anggapan orang Yahudi, hanya orang Yahudi lah yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan kerajaan Allah. Hanya orang Yahudi lah yang akan masuk ke sorga, yang akan duduk makan bersama-sama satu meja dengan Bapa Abraham. Sedangkan orang lain yang bukan atau yang non-Yahudi tidak akan mungkin masuk sorga, tidak akan mungkin ikut dalam perjamuan besar di kerajaan Allah. Nah, itulah pemikiran atau pengertian pemahaman kepercayaan orang Yahudi saat itu. Saudara, pemikiran dan anggapan seperti inilah yang hendak mau diluruskan oleh Yesus. Menurut Yesus, keselamatan diberikan bagi semua orang. Semua bangsa berkesempatan untuk mendapatkan kerajaan Allah, baik kepada orang Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi. Semua bangsa diundang ke dalam perjamuan Sang Raja. Nah, untuk menerangkan konsep dan pemikiran Yesus inilah Yesus memberi perumpamaan sebagaimana dalam khotbah ini. Saudara, Allah telah mempersiapkan, menyediakan, dan menawarkan kerajaan Allah kepada semua manusia. Tetapi bagaimana sikap manusia menerima tawaran Allah ini? Dari nats ini tergambar bahwa kebanyakan manusia tidak tertarik untuk menerima tawaran Allah, menerima kerajaan Allah. Tidak tertarik, Bapak Ibu. Ironisnya, manusia yang membutuhkan keselamatan, tetapi justru manusia tidak mau diselamatkan. Manusia yang lapar, yang butuh makanan, tetapi ketika ditawari makanan lewat pesta perjamuan besar, manusia menolak makanan yang disuguhkan oleh Sang Raja. Manusia yang menderita, tetapi saat mau dilepaskan dari penderitaan, dari beban yang diakibatkan oleh penderitaan itu, dia berdalih, dia menolak mentah-mentah. Saudara, latar belakang seperti inilah yang perlu harus kita pahami terlebih dahulu untuk memahami seterusnya khotbah kita di saat ini. Semua orang diundang masuk kerajaan Allah. Itulah kebutuhan kita. Itu pengajaran pertama. Pengajaran kedua, Tuhan juga mengundangku masuk kerajaan Allah. Bagaimana sikapmu menerima tawaran Allah itu? Saudara, semua orang yang menerima undangan Raja agar ikut dalam perjamuan besarnya menolak ikut di dalam perjamuan itu dengan berbagai-bagai dalih, alasan. Ada yang beralasan karena pergi ke ladangnya, ke sawahnya, dan yang lain beralasan karena mengurus usahanya, dagangannya, tiga-tiganya, bisnisnya, dan sebagainya. Itu alasan mereka. Bagi mereka, lebih baik pergi ke ladangnya, lebih baik bekerja di sawahnya, mengurus usahanya, dan melakukan yang sesuai dengan kehendaknya, daripada mengikuti pesta jamuan besar bersama dengan Sang Raja. Mereka tidak menghargai suka
sukacita dan undangan Sang Raja berupa berkat-berkat yang akan diberikan, makanan yang sudah dipersiapkan oleh Sang Raja. Oh, mereka tidak menghargai itu semua. Saudara, inilah gambaran hidup kebanyakan orang Kristen saat ini juga. Banyak di antara orang Kristen yang tidak mau menerima tawaran bersekutu dengan Allah, tawaran untuk beribadah minggu di gereja, tawaran untuk masuk ke dalam ibadah-ibadah seperti pertanyaan. Tidak suka mendengar berita Injil, mendengar firman, mendengar khotbah, Bapak Ibu. Oh, banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Sebaliknya mereka berdalih, cari-cari alasan, buat-buat alasan, karena sedang tugaslah, sedang bekerjalah, sedang capeklah, baru pulang dari pekerjaan, dari mengurusin usaha, mengurusin bisnis, atau tiga-tiganya dan sebagainya, tidak sempat lagi. Bahkan banyak orang yang lebih mengutamakan ulaun paradaton, ulaun punguan-punguan arisan marga, lebih mengutamakan. Bahkan banyak orang yang lebih mengutamakan pergi ke pelesiran, ke puncak sana, atau ke tempat-tempat yang dianggap bisa menyenangkan pikiran, menyenangkan hati, menyenangkan tubuh, daripada ibadah permingguan. Saudara, sebenarnya Tuhan mendorong kita untuk memiliki pekerjaan, memiliki usaha, memiliki bisnis. Tuhan mendorong kita melakukan adat istiadat sebagai jalan kita saling menunjukkan kasih mengasihi dengan sesama. Tuhan menghendaki kita supaya kita punya harta, punya kekayaan, ya, asama mora hita. Namun rohani Tuhan debata. Suka Tuhan untuk semuanya itu, Bapak Ibu. Tetapi kalau pekerjaan, kalau bisnis, kalau usaha dan jabatan-jabatan yang kita miliki di kantor itu, adat yang kita ikutin itu, kalau itu semua kita jadikan lebih berharga daripada Tuhan, daripada doa, daripada ibadah, atau dari pertanyaan, maka kita sudah mendewakan tubuh kita, hidup kita, mendewakan duniawi kita ini. Kalau kita sudah tega meninggalkan, bahkan mensepelekan firman, mengabaikan kerajaan Allah, dan berbagai-bagai praktik yang berhubungan dengan kerohanian, maka ingatlah, kita sudah sangat berdosa di hadapan Tuhan. Dengan pola hidup yang seperti itu, maka alarm Tuhan sedang berbunyi di ruang telinga kita untuk memperingatkan kita, sebagaimana diserukan oleh topik atau tema minggu ke-19. Sesudah Trinitatis 15 Oktober 2023, banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Awas Bapak Ibu, ini adalah alarm Tuhan sendiri lewat seruan topik minggu ini. Semoga kita mendengarkan dan meresponi alarm Tuhan ini, sehingga kita masuk kepada orang yang terpanggil dan terpilih. Pengajaran yang ketiga, jangan menolak dan berlaku kasar pada hamba-hamba Tuhan. Saudara, dalam nats ini, orang yang diundang bukan saja hanya menolak undangan Sang Raja dengan berbagai-bagai dalih, tetapi justru berlaku kasar terhadap para suruhan Allah, suruhan Raja dalam khotbah ini. Mereka berlaku kasar kepada para hamba Tuhan, berlaku kejam. Mereka menyiksa dan membunuh hamba-hamba Raja, hamba-hamba Tuhan itu. Saudara, inilah gambaran sikap orang kepada suruhan Allah terhadap hamba-hamba Tuhan sepanjang zaman. Perlakuan kasar, perlakuan keji, dan pembunuhan terhadap suruhan-suruhan Tuhan sudah berlangsung sejak perkembangan gereja mula-mula di abad pertama dan seterusnya, sebagaimana kita baca itu dalam sejarah gereja. Perlakuan seperti itu terjadi sepanjang zaman, Bapak Ibu, terhadap para penginjil, para pembawa firman yang datang ke berbagai-bagai pelosok dunia. Banyak hamba-hamba Tuhan yang mengalami gangguan, yang mengalami ancaman, mengalami tekanan dan teror mental. Hingga sekarang banyak hamba-hamba Tuhan yang mengalami penolakan dan bahkan tindakan yang tidak menyenangkan terhadap mereka. Mereka dibenci, diolok-olok, dipermalukan, diejek, dituduh bermacam-macam kejelekan, diancam lewat surat-surat kaleng, kena siksa, kena lempar dengan berbagai-bagai cara dan lain-lain. Saudara, di sini kita diingatkan agar kita tidak memiliki perilaku yang seperti itu terhadap para hamba-hamba Tuhan. Hindarkan perlakuan kasar terhadap para hamba-hamba Tuhan, terhadap suruhan-suruhan Allah, terhadap pekerja-pekerja gerejanya.
Bukan tidak ada kelemahan atau kekurangan hamba-hamba Tuhan itu. Ada saja kesalahan, silap dalam ngomong, dalam berbicara, dalam mengatur program-program di gereja. Bahkan mungkin saja ada banyak hamba-hamba Tuhan yang terlalu pintar bicaranya. Ada banyak kelemahannya. Namun mereka adalah hamba Tuhan. Ingat itu Bapak Ibu. Bantulah mereka jika ada kekurangan-kekurangan mereka, biar semakin lebih baik lagi ke masa depan. Doakan mereka supaya mereka memiliki power rohani, kuasa rohani. Jangan mereka ditekan-tekan, dicaci maki. Dalam Sakaria pasal 2 ayat 8 dituliskan, siapa yang menjamah kamu? Berarti menjamah biji mata Allah. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kamu ikut melakukan hal-hal yang kasar terhadap hamba-hamba Tuhan, terutama hamba-hamba Tuhan yang benar, ingatlah, bukan hamba Tuhan lagi yang kamu hadapi, tetapi kamu akan menghadapi Raja Sorgawi, yakni Allah sendiri, yang menyuruh hamba-hambanya. Tuhanlah yang menyuruh suruhannya untuk membasmi pembuat kejahatan terhadap hamba-hamba Tuhan, seperti dalam khotbah ini. Amin Bapak Ibu. Hindarkan melakukan kekasaran, kekerasan kepada para hamba Tuhan. Pengajaran keempat, gunakanlah pakaian pestamu setiap saat. Saudara, di sini ada tuntutan untuk menggunakan pakaian pesta. Nah, ada timbul pertanyaan bagi kita, pakaian pesta di sini bagi kita apa dan bagaimana? Pada Wahyu pasal 19 ayat 8 disebut, kain lenan halus, dalam bahasa Batak Toba, abit nasaksak. Nah, abit nasaksak atau kain lenan halus dalam Wahyu pasal 19 ayat 8 ini Bapak Ibu adalah gambaran dari perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Dalam Galatia 3 ayat 27 ditulis, kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam bahasa Batak Toba, Kristus diparulusok kamu. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, pakaian pesta di sini adalah hidup di dalam atau bersama-sama dengan Kristus. Dalam nyanyian buku Endem KKBP bahasa Batak nomor 31 ayat 2 ada disebutkan, songo dia pahyak kumandapoto debata unduk serep nirohaku ido abit natama dungadong na songoni tahu maau di haki. Terjemahannya, bagaimana pakaian saya berhadapan dengan Tuhan? Uduk serep nirohaku berarti kerendahan hatikulah yang menjadi kain yang bagus di hadapan Tuhan. Saudara, pakaian pesta bagi kita sekarang untuk menghadiri jamuan besar surgawi. Dengan demikian adalah berupa kebenaran, kepercayaan pada Kristus. Ada kerendahan hati dalam hidup kita. Ada banyak perbuatan-perbuatan baik dalam diri kita. Itulah pakaian pesta kita. Artinya, baju lahiriah kita boleh buruk, boleh usang, boleh kalah mode, bahkan bisa kotor. Nah, tetapi pakaian rohani kita harus dijaga, tetap bersih, tetap kudus, tetap putih, tidak bernoda, tidak najis, wangi Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Itulah pakaian pesta kita. Banyak orang, baju lahiriahnya begitu bersih, begitu anggun, tetapi pakaian rohaninya tadi, hidup sehari-harinya tadi, menjijikkan di hadapan Tuhan. Dengan menjaga pakaian rohani kita tetap kudus, tetap bersih di hadapan Tuhan, maka kita pasti akan ikut dalam kelompok yang terpanggil dan terpilih masuk ke dalam pesta surgawi. Sebagaimana seruan topik minggu ke-19 sesudah Trinitatis 15 Oktober 2023. Pengajaran kelima, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ayat terakhir tadi, saudara, inilah ungkapan terakhir dari sang pemilik pesta surgawi itu. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara, ini bukan berarti seolah-olah surga itu kecil, terbatas, sempit, sesak. Oh, bukan Bapak Ibu. Bukan itu maksudnya. Tetapi maksud dari ungkapan itu adalah untuk mengatakan bahwa ke surga itu tidak mudah. Tetapi susah Bapak Ibu. Susah, sangat sulit sekali. Di mana sulitnya? Orang yang mau masuk ke surga itu harus sungguh-sungguh, harus serius, tidak boleh main-main, tidak boleh setengah hati Bapak Ibu, nggak boleh. Dalam Matius 7 ayat 14
jelas ditulis, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, orang yang mau ke surga harus mau bergumul. Banyak menghambat kita untuk masuk surga itu, Bapak Ibu, banyak sekali. Kita dihambat oleh harta yang banyak, dihambat oleh jabatan, oleh kekayaan, dihambat juga oleh hati yang tidak siap. Bukan berarti harta, jabatan, kekayaan itu tidak boleh kita miliki, oh tidak. Tetapi sering sekali itu menghambat kita masuk surga, karena pikiran kita lebih banyak terfokus berpedoman kepada harta, kepada jabatan, kepada kekayaan, sehingga lupa Tuhan. Semuanya itu harus bisa kita kalahkan, Bapak Ibu, agar kita masuk surga, agar kita bisa masuk mengikuti perjamuan besar bersama dengan Sang Raja. Orang yang sudah bisa mengalahkan segala hambatan-hambatan inilah yang bisa masuk surga. Itu sebabnya butuh perjuangan rohani yang amat berat, sehingga benarlah seruan topik atau tema minggu ke-19 sesudah Trinitatis 15 Oktober 2023, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. La dona cino alaiotik dona terpilih. Semoga kita masuk dalam kategori terpanggil dan terpilih, sehingga kita menikmati pesta besar perjamuan bersama Allah di surga. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di minggu ke-19 sesudah Trinitatis 15 Oktober 2023 dari Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Diikat oleh topik atau tema minggu ini, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. La dona jino alaiotik dona terpilih, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti pada minggu ke-19 sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu saat ini yang begitu indah. Engkau sudah menawarkan kerajaan Allah itu bagi semua orang, semua manusia di muka bumi ini. Tetapi seperti khotbah ini, banyak yang beralasan, banyak yang menolak, banyak yang sepele terhadap tawaran Tuhan. Tolong kami, Tuhan, supaya kami mendapatkan hak menerima undangan Tuhan memasuki kerajaan Allah, memasuki perjamuan besar bersama Tuhan di sorga. Kuatkan kami untuk melawan diri kami, melawan kehidupan kami yang bisa menggagalkan kami masuk ke dalam kerajaan Allah. Banyak yang terpanggil, hanya sedikit yang terpilih. Izinkan kami supaya terpanggil dan terpilih memasuki perjamuan besar di sorga kelak. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, Tuhan. Biarlah khotbah-khotbah ini semuanya saya peruntukkan menjadi kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan bersyukur. Amin.